Selamat malam pemirsa di rumah, kembali lagi di acara Teknovasi, Take Your Future, tetap di channel kesayangan Anda, SBO TV. Dan sekarang Anda bersama saya, Felicia Amerda, di acara Teknovasi yang akan membahas beberapa info menarik tentang teknologi dan inovasi. Dan saya akan mengundang Anda semua di rumah untuk berinteraksi melalui telepon dan ingin menanyakan beberapa hal tentang teknologi dan inovasi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan para narasumber saya yang ada di sini, dan tentunya di sini selain narasumber saya juga memiliki kawan-kawan tentang program yang akan kita bawakan atau topik yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Anda wajib untuk melihat beberapa info menarik dan liputan yang sudah disediakan oleh teman-teman saya di rumah. Underdog, and never talk about who's gonna stop me. Oh, ain't nobody gonna stop me. I must be the greatest. I shook up the world. 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 Shake things up. Shake up the world. Itu tadi beberapa cuplikan yang menarik untuk Anda di rumah tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa narasumber yang ada di kiri saya ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak Aditya ya. Bapak Aditya ini dari Data Utama Pak ya. Sebagai apa Pak di Data Utama? Branch Manager, Kepala Cabang. Branch Manager. Dan di sebelah Bapak Aditya ini ada Pak Wawan. Ya. Saya takut salah tadi Pak. Ya. Pak Wawan. Pak Wawan ini sebagai apa di Data Utama Pak? Saya pengamat aja. Sebagai pengamat Ya. aja. Dan sebelum ada Pengamat Bapak teknologi. Aditya dan Bapak Wawan, kita juga punya salah satu sahabat teknovasi dari kelas, yaitu bisa dijelaskan kelas apa Pak kepanjangannya? Ya, dari kelas itu ke kelompok Linux Arek Surabaya. Kelompok Linux Arek Surabaya, dan Iya. bersama dengan Bapak siapa? Bapak Didit, Bapak Didit sebagai Humas kelas. Humas kelas kelompok Linux Linux Arek Arek Surabaya. Sebenarnya kita dulu semua di kelas semua. Oh, Mantan kelas semua. Ini junior. sebagai junior. Jadi tema yang akan kita bawakan di sini adalah tentang program Linux, tentang software Linux itu sendiri. Jadi kita akan membahas lebih panjang seperti apa sih Linux ini, kegunaannya, programnya, sistemnya, dan lain sebagainya, dan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Dan pemirsa akan pasti penasaran. Saya sampai nervous saking nggak taunya Pak Linux ini seperti apa. Saya sampai nervous. Binatang yang sangat unik. Binatang yang sangat unik. Linux, Jadi ya, penguin. sebelum pemirsa penasaran, saya akan bertanya untuk Bapak Aditya. Ya. Sebenarnya Linux ini apa sih Pak? Kalau saya mau bercerita pengalaman saya, saya pengusaha bisnis. Kemudian saya itu mungkin tidak sepintar teman-teman ini. Merendah sekali. Jadi saya karena banyak pekerjaan, banyak meeting apa segala macam, butuh aplikasi yang tidak mengganggu saya untuk urusan kecil-kecil. Karena saya gaptek mungkin ada virus, apa spam, malware, apa segala macam, itu bagi saya mengganggu lah, annoying lah. Jadi saya mau pakai yang tinggal pakai aja, nggak ada gangguan. Terus yang paling penting tidak bayar. Tidak bayar. Ya, bagi saya ini nggak tahu pendapat teman-teman ya, tapi kalau dari sisi pengusaha ya, kalau saya kan dari pebisnis dan pengusaha, saya pakainya itu nyaman karena pertama saya tidak terkena biaya, dan kemudian legal, bisa juga tidak bayar tapi tidak legal, itu lain cerita lagi. Terus kemudian saya tidak diganggu urusan virus sementara ini ya, saya merasa nyaman ya, nggak tahu kalau teman-teman menemukan. Saya nggak ngapa-ngapain, pokoknya kerja, semua aplikasinya jalan, dan zaman sekarang juga interkoneksi dengan perangkat lain kok ya gampang. Ya mungkin karena perangkat saya printer apa segala macam ya yang biasa-biasa saja gitu ya. Ya sudah. Pakai Linux ya Pak ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan kantor juga?
keperluan kantor, mungkin saking gapteknya, jadi saya nggak perlu macam-macam, nggak perlu antivirus, nggak perlu diganggu, kok ya jalan lancar semua, selesai gitu. Oke, begitu Gitu. Bapak Aditya. Gitu. Kalau teknisnya mungkin. Ya, kalau Bapak. menurut Pak Wawan sendiri, selain legal, murah, dan bisa melakukan apa saja. Oke, selain saya itu? cerita dulu pertama kali histori bahwa dulu tahun 74 komputer dikuasai oleh Microsoft. Hampir tidak ada pilihan. Iya, Semua memakai Microsoft Windows. iya benar sekali. Tahun 1992 ada mahasiswa dari Finlandia namanya Linus Torvald. Dia bikin Linux kernel dalam masih sederhana ya. Tapi akhirnya di open dan sekarang menjadi satu varian yang sangat luar biasa. Terus terang waktu saya kuliah juga banyak menggunakan Linux, Oke. Slackware, Debian. Saya cukup menikmati karena Linux ini dibuat minimal dan merangsang kita untuk kreatif mengembangkan ya. Tapi kalau kita pakai Windows kita tidak punya pilihan, Oh, tidak bisa dikembangkan. Kita pakai Apple tidak bisa dikembangkan. oh seperti Ya hampir kita pengembangannya seperti Apple. Kalau Linux sangat luas. Kalau kita mengerti programming C, kita bisa mengembangkan apapun. Pengalaman saya dengan Linux terus terang ini luar biasa. Cuman saya sarankan anak muda harus mengerti Linux. sangat menarik untuk dibahas, Pak. Tapi Harus mengerti. sebelumnya saya juga tanya untuk Mas Didit. Didit. Sampai salah nih Mas Wawan sama Didit. Mas Didit dari kelompok Linux Area Surabaya ini sebenarnya Linux ini seperti apa? Saya juga masih sangat penasaran kok, lebih baik dari Mac, lebih baik dari Windows, apa Pak? Mungkin kalau saya bilang lebih baik itu tidak juga ya, karena setiap sistem yang ada itu punya keuntungan dan kerugian tersendiri. Oke. Nah, di sini kita ini pengguna Linux ini mengajukan, kita ada alternatif sistem operasi di mana yang sifatnya itu bebas dan legal tanpa perlu ada rasa was-was. Oke. Jadi kan ada, kalau secara umum ada sistem operasi bagus tapi harganya mahal. Tapi kita mau pakai harus bayar. Kalau tidak mau bayar bagaimana ya? Kita pakai cara yang tidak legal atau ilegal. Oke. Berarti Linux ini Tapi Linux ini ada, jadi yang ini bukan bebas, di sini saya bilang bebas bukan bebas dari masalah biaya, tapi kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita perlukan. seperti itu. Terus Iya. kemudian kelebihannya sendiri untuk Linux ini seperti apa Pak? Mungkin ada beberapa program atau beberapa. Ya, ada beberapa program memang yang kita bebas mengkompilasi program itu sendiri. Jadi ketika ada kebutuhan akan hardware ini, interkoneksinya bagaimana, kita tidak tergantung di satu vendor. Seperti itu. Kemudian yang menarik dari program-program itu bisa dikasih contoh nggak Pak? Contoh program yang paling menarik di dalam Linux itu sendiri. Itu sendiri ya. Ya mungkin kalau ada yang menggunakan aplikasi perkantoran, itu yang kalau mau yang bagus, itu harganya Oke. tidak murah. Agak tidak murah. Iya. Rem sedikit Pak, karena kita akan bertemu dengan jeda iklan. Dan pertanyaan selanjutnya akan lebih ke kelebihan dan kekurangan itu sendiri dari program Linux. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi, Take Your Future.